Oke, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok OJK, kita akan ngevlog ya tentang yang ada apapun ini yang ada di Bank Indonesia. Nama saya Muhammad Evan Suprapto. Saya Cori Pentri Nolong Tungkir. Saya Rehan Faisal. Saya Muhammad Rizal Masudang. Saya Hasan Najila. Kita bakal melakukan tour di dalam Bank Indonesia. Let's go. Jadi kita sudah dapat tiketnya. Kita bakal masuk ke dalam. Let's go. Dititipin. Oh. Jadi kalau pakai kartu pelajar kita gratis ya guys masuknya. Kalau nggak pakai kartu pelajar Bayar 5.000. Irang banget gua. Irang mang. Nah, kita sudah sampai di dalam gedung Bank Indonesia. Ya, seperti ini interiornya. Wah, bagus banget ya. Bagus ya guys. Safety-nya bagus. Iya. Sebelum masuk tas kita diperiksa dahulu supaya tidak ada senjata tajam. Betul banget. Oke, langsung aja kita ke tour saja. Let's go. Nah, kita naik tangga dulu ya guys. Yo, betul banget nih. Lihat. Lihat. Megah banget sih. Ini ngapain ya ini ya? Nah, tadi kita udah di tahap tadi. Kita udah taruh tas segala macam. Nah, sekarang kita masuk di ruangan begini. Wah. Nah, ini ada teman saya. Gimana, Oke Pak? guys, setelah tasnya udah diperiksa, sekarang tasnya dikumpulin. Oke. Supaya tidak ada yang maling ya guys. Betul. Gimana, Rehan? Arsitekturnya bagus gak? Ini sangat klasik Bagus ya, klasik. sekali. Lihat di sana. Apaan? Itu saja. Oh iya. Ini Di sini ada dokumen pengesahan yang disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Indonesia yang mengesahkan Museum Bank Indonesia. Nah, di sini ada kata-kata dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kita bacakan, kreativitas dan karya seni yang luar biasa. Semoga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jakarta, 21 Juli 2009. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang yang ini. tek sini kan, tek sini. Nah, di sini tuh ada bangunan bekas rumah sakit atau bidan hospital yang digunakan di Javasia Bank 1828 ex hospital building bidan hospital used by Javasia Bank in 1828. Terus ini yang kedua ada ruang pelayanan nasabah. Foto setelah pengembangan tahun 1937 atau customer service room, foto diambil pada tahun 1937. 3. Nah, selanjutnya di atas saya ada foto kantor pusat di Javas Bank di Batavia yang dibangun tahun 1910. Head office of the Javas Bank in Batavia built in 1910. Di samping saya ada foto salah satu ruang pejabat pada kantor di Javas Bank di Batavia. One of the office room at the head office of the Javas Bank in Batavia. Nah, yang terakhir di sini ada kantor pusat Javasia Bank di Batavia setelah tahun 1937. Head office of the Javasia Bank in Batavia after 1937. Nah, yang kedua ini ada gambar, ada foto ruang rapat besar 1937. Big meeting room 1937. Nah, masuk ke 3. Nah, tadi kan udah dilihat tuh teman-teman saya yang udah ngejelasin beberapa ruang dan juga bekas-bekas pembangunan peninggalan zaman dahulu. Nah, setelah itu bakal ada sisi yang lebih seru lagi, ya gitu kita akan masuk ke lorong itu. Ya. Halo, sekarang di sini bagian aku untuk menjelaskan ada beberapa senilai emas yang rempah-rempah Nusantaranya sudah populer sejak ribuan tahun silam. Ini juga salah satu kenapa Belanda dan Jepang menjajah di negara kita. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Asia dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Kenapa Belanda yang tadinya negara termiskin sedunia menjadi negara terkaya di Indonesia? Karena ini, karena dia memiliki rempah-rempah yang diambil dari Indonesia lalu dijual ke negaranya dengan harga yang lebih tinggi. Wah, di sini guys seperti
kita bakal lanjut ke next sesi ya kan. Let's go. Kita masuk ke ruangan teater. Teater. Ya ini lumayan cukup gelap kayaknya. Karena tidak boleh ada lampu. Maybe I just forgot to start. Di sini ruangannya sangat penuh, sepertinya kita akan cut seperti dulu karena kita akan mengantri untuk masuk ke dalam. Cut. Jelas penjelasannya ntar kasih tahu juga. Yang semua ada di sini kita rekam semua. Buat sinematik. Lanjut. Jadi ini mitos gaya. Mitos gaya. Ini gue ngomong Pis. Nah, kali ini di sini bersama saya lagi Evan. Nah, di sini ada 5 orang yang berpengaruh. Ya, 6. Ya, 6. Ya, sorry. Ini adalah 6 orang yang berpengaruh. Nah, salah satunya di sini adalah Laksamana Cengko dari China. Memimpin 7 ekspedisi ke laut selatan dan melakukan itu melakukan awal kedua. Ekspedisi ini menjaga antara China dan 35 negara termasuk bagian Nusantara. Jadi orang ini adalah yang mengekspor hampir dari seluruh benua dan untuk memperkenalkan bahwa ekonomi China produk China kepada 35 negara yang ada di seluruh dunia. Ini ya, termasuk akhirnya sampai ke Nusantara. Ini yang Hop. 3. Nah, di sini ada cerita jalan panjang menuju merdeka. Telur, reformasi industri telah Agak keras. negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya pendudukan yang sangat besar memakan penguasa kolonial menggunakan segala cara bentuk untuk mengisi kasnya. Di Hindia Belanda, penguasa memberlakukan tanam paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka politik etis pun dihadirkan dan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Indonesia sempat Pan, awas Pan. Nah, oke, di sini ada cerita tentang jalan panjang menuju merdeka. Revolusi industrial dan persaingan negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya pendudukan yang sangat besar memakan penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Di Hindia Belanda, penguasa lakukan tanam paksa, sistem yang menguntungkan. Ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka politik etis pun dihadirkan dan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Yahoo!
Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum merdeka. Republik yang masih belia diganggu oleh beberapa agresi Belanda sebelum kesepakatan damai ditekan. Sistem perbankan ikut terkena imbas pusaran dalam deras zaman ini. Baju Belanda. Iya, kasih paham ya. Guru masuk lagi yang dalam ya. Apaan? Kalau ini juga ini banyak. Nah, di sini ada baju dari Belanda teman-teman, karena di sini tuh biasa banget ya, karena di sini ada senapan dan juga benderanya, dan juga nih baju pasti biru, putih dan merah seperti bendera Belanda. Nah, oke, balik sama saya Muhammad Masjid. Nanti kita ada di sesi namanya mata uang terdahulu. Nah, ini bisa dilihat ada satu contohnya. Nah, bukan sini. Nah, di sini kan ada ori sama orida. Bedanya apa? Kalau ori adalah mata uang Indonesia yang udah ada dari Oktober 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Kalau orida ini adalah uang original daerah. Jadi hampir setiap daerah di seluruh Indonesia itu mempunyai mata uangnya masing-masing. Dari Aceh, dari Nias, dari Riau, dari Jakarta, dari Lampung, dari Banten, dari Yogyakarta sampai Madiun, itu semuanya punya mata uang. Nah, bedanya dua ini adalah ini semua uang ini uang dari Indonesia, ini uang yang apa ya? Bisa dibilang bisa dipakai di seluruh negeri. Sementara uang orida ini cuma bisa dipakai di beberapa daerah tertentu. Ya kalau uang Aceh di Aceh saja, kalau uang Nias ya di Nias saja, nggak bisa dipakai di Indonesia. Nah, uang yang bisa mempersatukan itu adalah uang ini, uang ori yang terbitan dari Bank Republik Indonesia pada tahun 1946 Oktober. Nah, selanjutnya ada metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berangkat pada logo The Jakarta Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta terstruktur. Dari tahun 1923 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo The Jakarta Bank mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Logo-logo The Jakarta Bank di atas ini bukanlah logo resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan The Jakarta Bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir 1980-an juga merupakan logo yang tampil pada uang-uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Baru 3 logo terakhirlah sejak 1990-an yang digunakan juga sebagai logo korporat. Di sini ada The Jakarta Bank. The Jakarta Bank ini adalah bank yang didirikan oleh yang dibuka sama Jawa di Belanda. Kenapa? Karena ada memudahkan Hindia Belanda melakukan komoditas dari Hindia Belanda ke Belanda.
Nah mungkin udah ya kita muter-muter di Betul. Bank Indonesianya. Wah itu asik-asik banget dan seru Betul, guys. kan. Ya. Kan Agia juga udah capek ya Iya, guys. udah capek banget kayak gini. Saking gedenya kan, saking bagusnya. Capek nggak jadi kira-kira? Betul. Capek banget ya. Capek banget. Perlu kira-kira pulang lagi langsung es kelapa nggak sih? Betul. S2 gak sih? Langsung es kelapa ya. Iya. Oke mungkin sekian vlog dari kelompok OJK kita berlima ya. Mungkin kami berlima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.